Selamat malam, Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan final proyek kami mengenai penerapan deterministic optimization dan stochastic processes pada studi kasus perusahaan Indosnack Incorporation. Sebelum memulai, perkenalkan anggota tim kami yang terdiri dari Rinto Permana Purba, Reksa Sausan Sabila Indriana, Sandi Mustafa, Nurul Fitriana, dan Irfan Rido Rafitama. Kami telah bekerja sama dalam menyusun analisis dan solusi untuk studi kasus ini. Pada bab satu pendahuluan, latar belakang penelitian ini didasari oleh kondisi Indosnack Incorporation yang sedang melakukan ekspansi pasar di Amerika Serikat. Perusahaan menghadapi tantangan dalam menentukan lokasi produksi yang optimal dengan mempertimbangkan biaya bahan baku yang berbeda di tiap lokasi, kapasitas produksi yang terbatas yaitu 20.000 ton, serta biaya distribusi. Selain itu, adanya rencana pengurangan staf pemrosesan pesanan menuntut kami untuk menganalisis dampaknya terhadap kualitas layanan pelanggan. Next slide. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang kami telah identifikasi, kami merumuskan tiga masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana menentukan lokasi produksi yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai biaya. Yang kedua adalah bagaimana menyusun rencana distribusi agar seluruh permintaan terpenuhi dengan biaya minimum. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana pengaruh pengurangan jumlah staf dari 5 menjadi 4 orang terhadap kinerja sistem antrian. Next slide, Mas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan lokasi produksi dan rencana distribusi dengan biaya total minimum, serta menentukan jumlah staf yang paling efisien. Dan manfaatnya adalah dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk strategi logistik yang efektif dan evaluasi kinerja operasional. Next, untuk lingkup penelitian, penelitian ini menganalisis penentuan lokasi produksi dan distribusi produk makanan ringan Indosnack Incorporation di Amerika Serikat dengan 4 alternatif lokasi pabrik yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Masing-masing berkapasitas 20.000 ton per tahun. Produk yang dikaji meliputi regular chips, green onion chips, dan party mix dengan distribusi menggunakan truk kepada tiga pelanggan utama di Salt Lake City, Albuquerque, dan Phoenix. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sistem pemrosesan pesanan menggunakan teori antrian dengan dua skenario jumlah staf, yaitu 5 dan 4 staf. Sementara faktor biaya lain di luar sistem tidak dianalisa. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Andi. Baik, lanjut untuk masuk ke bab 2, yaitu modeling dan formulasi. Berikut adalah data permasalahan atau problem data yang kami gunakan. Kami memodelkan sistem dengan 4 kandidat lokasi pabrik dan 3 pelanggan utama. Parameter kuncinya adalah kapasitas produksi maksimum 20.000 ton per tahun di setiap lokasi, serta biaya transportasi yang dibebankan sebesar 0,5 per ton mile. Kemudian selanjutnya yaitu keputusan variabel. Next. Untuk memecahkan masalah ini, kami menetapkan dua variabel keputusan. Pertama, variabel lokasi yang bersifat biner, 1 atau 0, untuk menentukan apakah pabrik dibuka atau tidak, yang bersifat kontinu untuk menentukan jumlah tonase produk yang dikirim dari pabrik ke pelanggan. Kemudian, slide selanjutnya, yaitu fungsi dan tujuan. Fungsi tujuan dari model ini adalah meminimalkan total biaya tahunan. Untuk biaya ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu fixed cost, biaya pembelian atau operasional lokasi, material cost, biaya bahan baku, dan shipping cost, biaya pengiriman produk. Kemudian untuk batasan model ini kita dibatasi oleh beberapa konstraint agar realitas. Kapasitas produksi total tidak boleh melebihi 2.000 ton. Kemudian
permintaan, semua permintaan pelanggan wajib terpenuhi. Secara logika, produksi tidak boleh negatif dan keputusan lokasi harus tegas, nol atau satu. Kemudian untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Nurul. Baik, yang ketiga yaitu merupakan proses data. Yang pertama, data processing tutorial. Pada tahapan ini menggunakan dua software utama, yaitu Microsoft Excel atau Excel Solver dan PumpKM. Untuk Excel Solver digunakan untuk mengolah data optimasi, mulai dari input data, perhitungan total demand, perhitungan total product shipping cost, perhitungan total purchasing cost, total material shipping cost, dan wall objective model. Yang kedua, PumpKM yaitu menggunakan model MMS dengan parameter yang dilengkapi yaitu arrival rate, service rate, number of server, server cost, waiting cost, serta output yang dihasilkan yaitu berupa nilai utilitas, nilai L dan L key, nilai W dan W key, dan P0. Next. Selanjutnya yaitu optimization process. Yang pertama menggunakan linear programming dengan menggunakan Excel. Penginputan data menginput sebanyak 4 data. Yang pertama ada set information and material shipping cost, yang kedua product ingredient mix, yang ketiga demand information, dan yang keempat distance between plant and customer. Next. Selanjutnya yaitu menghitung total demand. Total demand ini di mana yang dihitung adalah untuk setiap produk dan pelanggan, sehingga diperoleh total demand masing-masing produk. Selanjutnya adalah menghitung total product shipping cost, di mana pada tahapan ini merupakan tahapan solver yang menggunakan Excel solver dengan menetapkan fungsi tujuan untuk meminimalkan total biaya pengiriman. Sehingga variabel keputusannya berupa jumlah produk yang dikirim dari setiap pabrik ke pelanggan dengan batasan berupa pemenuhan permintaan dan kapasitas produksi. Untuk yang solver ini menggunakan simplex linear programming. Sehingga untuk hasil optimasi distribusinya yaitu Fresco CA melayani seluruh permintaan pelanggan Jones, sementara untuk Tucson melayani pelanggan Waizico dan Square Q, sehingga untuk lokasi Yuma dan Pomona tidak digunakan karena kurang efisien. Next. Selanjutnya yaitu menghitung total purchasing cost. Sehingga untuk lokasi yang dipilih adalah Fresno dan Tucson dengan total purchasing cost sebesar $270.000. Selanjutnya menghitung total material shipping cost. Untuk total biaya pengiriman bahan baku dari seluruh lokasi terpilih adalah sebesar $129.370. Next. Selanjutnya yaitu perhitungan wall objective model. Untuk wall objective model ini, total biaya minimum yang diperoleh dari keseluruhan model adalah sebesar $1.123.180. Selanjutnya yaitu adalah metode queuing dengan mengevaluasi sebanyak dua, yaitu yang pertama 5 orang staff dan yang kedua 4 orang staff. Pada evaluasi teori antrian 5 orang staff ini, untuk nilai, bisa next Mbak. Nah, untuk nilai utilitasnya itu sebesar 27% dengan rata-rata pesanan sebanyak 1,34 pesanan dengan rata-rata waktu pesanannya sebanyak 4,1 menit dan total biaya sistemnya sebesar 220.068 perak. Selanjutnya untuk 4 staff, next. Pada 4 staff ini nilai yang dimasukkan sama dengan nilai pada 5 staff, hanya saja pada number of servernya itu diubah menjadi 4.
4 staf dengan nilai utilitasnya yaitu sebesar 33% dengan total biaya sistemnya 180.388 dan P0-nya sebesar 0,26 persen. Next. Selanjutnya ada sensitivity testing. Untuk sensitivity testing ini digunakan untuk menguji kestabilan solusi optimasi terhadap perubahan parameter seperti biaya distribusi, permintaan pelanggan, dan kapasitas produksi. Nah, hasil dari uji sensitivitas ini menunjukkan bahwa solusi yang diperoleh cukup stabil dan tetap optimal dalam rentang perubahan parameter tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Reksa. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Selanjutnya ini bab 4, analisis. Di bab 4 ini kami membahas hasil analisis dari model yang sudah dibuat sebelumnya. Fokus analisisnya ini ada 3, yaitu hasil optimasi lokasi dan distribusi, analisis sensitivitas untuk melihat kestabilan solusi, dan analisis tambahan menggunakan metode queuing untuk mengevaluasi jumlah staf. Dari hasil optimasi menggunakan linear programming, didapatkan bahwa lokasi pabrik yang paling optimal adalah Fresno, California, dan Tucson, Arizona. Fresno melayani seluruh permintaan pelanggan Jones, sedangkan Tucson melayani Waizico dan Square Q. Sementara itu, lokasi Yuma dan Pomona tidak dipilih karena dari sisi biaya kurang efisien. Semua permintaan pelanggan tetap bisa dipenuhi dan kapasitas produksi juga masih aman. Kemudian total biaya minimum yang dihasilkan dari model ini adalah sekitar $1.123.180 per tahunnya. Dari total biaya tersebut, biaya pengiriman menjadi komponen paling besar dibandingkan biaya pembelian lokasi dan biaya bahan baku. Ini menunjukkan bahwa faktor jarak dan distribusi punya pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan lokasi pabrik. Selanjutnya, kami melakukan analisis sensitivitas untuk melihat apakah solusi ini berubah jika ada perubahan data. Hasilnya, untuk permintaan pelanggan naik, maka total biaya juga ikut naik. Namun, kapasitas produksi yang tersedia masih belum digunakan secara maksimal, jadi bukan termasuk faktor yang terlalu membatasi. Selain itu, meskipun biaya pengiriman naik akibat harga bahan bakar, keputusan lokasi pabrik tetap tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa solusi yang didapatkan itu cukup stabil. Kemudian analisis yang terakhir adalah evaluasi queuing, evaluasi jumlah staf menggunakan metode queuing. Kami membandingkan 2 skenario yaitu 5 staf dan 4 staf. Dengan 5 staf, utilisasi masih rendah dan biaya operasional cukup besar. Sedangkan dengan 4 staf, utilisasi meningkat dan total biaya operasional justru menurun. Sementara sistem tetap stabil dan waktu tunggu masih bisa diterima. Karena itu, penggunaan staf menjadi 4 orang dinilai lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Mas Irfan. Baik, terima kasih Mbak Reksa. Untuk selanjutnya, bab 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama, penerapan deterministic optimization atau linear programming dan stochastic processes atau teori antrian terbukti efektif dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional di Indosnack Incorporation. Yang kedua, hasil optimasi menunjukkan bahwa Fresno, California, dan Tucson, Arizona merupakan lokasi produksi paling optimal dengan total biaya minimum sebesar $1.023.180, di mana biaya pengiriman menjadi komponen biaya terbesar. Selanjutnya, analisis sensitivitas mengindikasikan bahwa solusi yang diperoleh cukup stabil dan robust terhadap perubahan biaya distribusi, sehingga layak digunakan untuk keputusan jangka menengah. Dengan model antrian MMS atau multi-server queue, menunjukkan bahwa pengurangan staf dari 5 menjadi 4 orang tetap menjaga kualitas layanan dengan waktu tunggu yang dapat diterima serta menghasilkan penghematan biaya operasional. Selanjutnya, secara keseluruhan, integrasi metode optimasi deterministik dan stokastik memberikan rekomendasi keputusan yang optimal, efisien, dan berbasis data bagi perusahaan. Selanjutnya, saran kami melakukan evaluasi dan pembaruan model optimasi secara berkala agar keputusan lokasi dan distribusi tetap optimal sesuai perubahan permintaan dan biaya.
Yang kedua, mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memasukkan faktor biaya tambahan seperti tenaga kerja, pajak daerah, pemeliharaan, dan moda transportasi alternatif. Selanjutnya, menerapkan kebijakan jumlah staf yang fleksibel untuk menyesuaikan fluktuasi kedatangan pesanan tanpa menurunkan kualitas layanan. Yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan model optimasi dan simulasi stokastik agar analisis lebih realistis dan adaptif terhadap ketidakpastian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.